Shalom warga kerajaan Allah. Kembali kita mau ngobrol asik bersama dengan saya Dion Santos di Paradigma Domba. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang orang-orang yang di gereja terlihat rohani, pelayanan di gereja. Kemudian ketika mereka berkata-kata dengan bahasa mereka tuh Tuhan banget, ketuhanan sekali, penuh dengan firman Tuhan. Tetapi ternyata dalamnya bobrok, masih sering nonton video porno, masih jatuh dalam dosa percabulan, dalam free sex. Apakah itu ada di gereja-gereja masa kini? Tentu saja ada. Bukan hanya di gereja masa kini ya. Dari dulu orang-orang yang seperti itu tuh ada. Saya ingin bacakan sebuah ayat firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi ada orang-orang yang terlihat benar tampilannya, berpakaiannya sangatlah rapi. Kemudian mereka datang ke gereja, duduk di depan, bahkan menjadi seorang pelayan Tuhan yang berada di mimbar, entah itu pendeta, worship leader, singer, pemain musik, atau ya berbagai macam pelayanan yang ada di gereja. Tetapi kehidupan mereka ternyata sebaliknya. Mereka masih hidup di dalam dosa perzinahan, mereka masih hidup di dalam dosa-dosa pornografi. Makanya temanya hari ini adalah luarnya rohani, tapi ternyata dalamnya pornografi. Gak usah jauh-jauh lah kita ngomongin orang, kita ngomongin saya aja ya. Jadi dulu saya itu juga seperti itu. Saya ini adalah seorang anak pendeta. Papa saya hamba Tuhan, gembala di salah satu gereja yang ada di Jawa Tengah. Dan kehidupan kecil saya, ya saya dididik di keluarga pendeta, kemudian dipersiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika saya bertumbuh dewasa, remaja, saya sudah mulai melayani di gereja. Saya pelayanan jadi worship leader, dan saya juga bisa main musik gitar, keyboard sedikit-sedikit, bass juga bisa sedikit-sedikit saja. Pada waktu itu saya sudah berani tampil di depan untuk main musik, untuk menjadi worship leader. Dan puji Tuhan, Tuhan juga berikan kepada saya ini fasih lidah. Saya bisa berkata-kata dengan hikmat, saya bisa memperkatakan firman Tuhan. Jadi ketika orang bertemu dengan saya, ngobrol dengan saya, mereka pasti berpikir, wah ini anak rohani banget. Jadi kadang saya memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan perhatian dari mereka, untuk mendapatkan pujian, untuk bisa diterima lah di dalam kehidupan mereka, apalagi wanita. Jadi saya dulu memanfaatkan pelayanan untuk memikat wanita. Nah, pada waktu itu saya sudah pelayanan di gereja. Nah, saya mulai nonton hal-hal yang tidak baik atau video-video bokep lah ya. Itu ketika saya SMP lah ya, ketika pada waktu itu sudah memiliki handphone sendiri. Saya ingat sekali handphone saya pada waktu itu Nokia 5200. Kemudian pernah ganti N-Gig karena saya juga sering main game. Terus Nokia 6600. Tapi dengan ketiga HP itu sama, saya menonton foto-foto yang tidak baik. Pada waktu itu masih foto yang saya cari, foto-foto ya orang telanjang, wanita telanjang. Nah, dulu untuk mengakses, untuk mencari foto-foto seperti itu sulit sekali.
Dulu internet itu tidak semudah sekarang, dan saya begitu berjuang untuk mencari foto-foto tersebut. Saya dulu bisa beli paketan hanya untuk download, mengunduh foto-foto seperti itu. Sehari bisa langsung habis paketan saya, dan besok saya harus beli lagi. Tapi pada waktu itu memang ketergantungan terhadap internet belum seperti sekarang. Dulu kita masih pakai SMS ya, belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, dan YouTube pada waktu itu ya belum semudah sekarang lah. Jadi pada waktu itu cari fotonya itu kalau tidak salah di situs namanya Web3. Di situ ada game, tapi juga ada foto-foto bugil, sure begitulah. Sampai pada akhirnya saya kumpul dengan teman-teman saya dan saya mendapatkan video. Jadi pada waktu itu kami masih saling kirim video itu dengan infrared sama dengan Bluetooth. Ya, infrared sama Bluetooth. Sepertinya Bluetooth sudah ada sih pada waktu itu. Nah, ketika saya melihat video pertama kali, saya menjadi ketagihan, dan pada waktu itu saya jatuh dalam dosa masturbasi atau onani, dan saya kecanduan akan hal itu. Itu ketika saya SMP. Kemudian saat saya SMA, terus berlanjut kecanduan saya akan hal-hal seperti itu. Tetapi saya tetap pelayanan saya lancar. Saya tetap memperlihatkan kebaikan, berbajukan rohani. Ketika saya ada di dalam gereja, ya saya ngomong supaya kita jangan nonton video porno, supaya kita melakukan perbuatan yang baik, supaya kita hidup dalam kekudusan. Padahal saya sendiri tidak hidup di dalam kekudusan, dan itu berjalan selama bertahun-tahun di dalam kehidupan saya. Saya terus pelayanan di gereja, saya terus menampilkan baju rohani saya, tetapi sebenarnya dalamnya itu pornografi sekali. Dalamnya itu bobrok. Makanya tulisan-tulisan saya yang ada di TikTok 75-80% itu adalah hal yang pernah saya lakukan. Makanya begitu dalam banget saya nulis, dan ternyata yang saya alami itu adalah yang kebanyakan laki-laki dan perempuan alami di zaman modernisasi ini, di zaman yang semakin jahat ini. Jadi banyak orang-orang yang di gereja itu terlihat sangatlah rohani, hidup dalam kekudusan, ternyata di luar ya begitulah, hancur-hancuran. Di luar itu masih kehidupannya jatuh bangun dalam dosa. Setiap manusia itu memang penuh dengan kelemahan. Manusia nggak ada yang sempurna, bisa jatuh bangun dalam dosa. Tetapi kita tidak boleh memakai perkataan itu sebagai tameng kehidupan kita, supaya kita tetap bisa jatuh bangun dalam dosa. Kita tidak boleh membenarkan perbuatan tersebut. Tetap saja perbuatan itu dibenci Tuhan, dan ada konsekuensi di balik segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, sudah ada hukuman yang siap Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah main-main sama Tuhan. Jangan pernah mempermainkan kekudusan. Jangan pernah mempermainkan pelayanan. Karena pelayanan itu adalah sesuatu yang sangatlah berharga, sesuatu yang sangatlah mulia. Orang yang melayani Tuhan itu dihargai Tuhan. Tetapi orang yang ada di atas mimbar tidak semuanya sedang melayani Tuhan. Tapi orang yang cinta Tuhan pasti melayani Tuhan. Ada orang yang di atas mimbar itu cuma buat gaya-gayaan, hanya untuk mencari penerimaan, hanya untuk mencari wanita, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya.
Saya sedang tidak menghakimi, tetapi saya sedang menceritakan fakta yang terjadi, bahwa hari-hari ini ada banyak sekali orang yang mengaku pelayanan, tetapi di dalam hidupnya masih dikuasai sama ikatan iblis, masih dikuasai sama setan, masih tunduk jadi budaknya iblis, jadi budaknya setan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melawan. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh bersekutu dengan iblis. Kita ini punya Allah yang begitu dahsyat. Firman Tuhan katakan kita akan diberikan kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Kita akan mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi artinya sebenarnya ketika kita masih jatuh, bangun dalam dosa, kita belum serius sama Tuhan. Makanya ada banyak pendeta yang jatuh. Pendeta yang jatuh kemudian hidupnya menjadi hancur. Saya melihat bukan hanya dalam cerita pendeta-pendeta jatuh, tetapi saya melihat secara langsung. Ada pendahulu-pendahulu saya, teman-temannya ayah saya yang jatuh dalam dosa dan sekarang hidupnya hancur, sudah nggak jadi pendeta lagi. Ada. Selama saya konseling dengan mengkonselingi orang-orang yang jatuh dalam dosa dan mereka pelayan. Kemarin ada kasus pendeta yang selingkuh. Mereka konseling dengan saya, dan pendetanya selingkuh dengan pelayan Tuhan. Bayangkan. Kemudian ada seorang pendeta yang berhubungan seks dengan full timer yang ada di gereja, gembala dengan full timer, padahal pendetanya sudah punya istri. Itu yang terjadi hari-hari ini. Tetapi apakah kita kekurangan orang yang baik di gereja hari-hari ini? Tidak juga. Banyak orang yang benar-benar hidup dalam kekudusan, yang mencintai Tuhan apa adanya dengan segenap hati, jiwa, tubuh mereka. Ada banyak orang yang hidup benar-benar memberikan hidup mereka untuk Tuhan. Ada banyak. Kita tidak kekurangan orang-orang yang seperti itu. Masih ada banyak sekali di negeri kita tercinta ini. Tetapi ada oknum-oknum. Masih ada juga orang-orang yang tampilannya rohani, dalamnya pornografi, tetap hidup melayani Tuhan di dalam gereja, belum berpikir untuk bertobat, tapi terus melakukan perbuatan dosa, dan gak tahu mau sampai kapan dia bertobat, atau bahkan dia sudah berjanji sama Tuhan untuk bertobat, nangis-nangis, kemudian jatuh lagi, nangis, jatuh, nangis, jatuh, nangis, jatuh. Gak terhitung. Itu ada. Lalu bagaimana kita harus menyikapi? Dan bagaimana kalau ternyata kamu yang sedang menonton video ini, kamu yang sedang mengalami hal tersebut? Aku kasih saran. Ketika kita benar-benar mencintai Tuhan kita, maka kita akan melakukan segala cara untuk kita bisa lepas dari segala sesuatu yang tidak Tuhan sukai. Tuhan itu membenci dosa. Tuhan itu membenci segala sesuatu yang tidak kudus. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa, artinya Tuhan membenci perbuatan dosa kita, tetapi Tuhan tetap menyayangi kita. Ketika kita berada di atas mimbar memperkatakan hal-hal yang baik, orang akan mendengarkan kita, tetapi ada impartasi roh yang juga kita berikan kepada mereka. Kalau kita berbuat zina, ada impartasi roh perzinahan yang kita tanamkan di dalam kehidupan jemaat kepada orang-orang yang kita layani. Makanya saya sarankan buat teman-teman yang saat ini sedang melayani dan masih tetap dalam kehidupan dosa, istirahat dulu dalam segala aktivitas pelayanannya.
pulihkan dulu hidupmu. Gak usah malu, gak usah gengsi. Kamu berhenti dulu supaya kamu memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Dan di saat kamu sudah pulih, kamu bisa balik lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya kamu punya hati untuk melayani Tuhan. Cuman kedaginganmu saja yang lebih besar dari hatimu yang mau terus melayani Tuhan. Rohmu mau tetap melayani Tuhan, tetapi daging dan tubuhmu itu lebih berkuasa atasmu. Jadi kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu harus matikan kedaginganmu supaya rohmu berkuasa dalam hidupmu. Jangan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang munafik, tetapi jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya bisa berhenti dari segala aktivitas kejahatan saya, pornografi saya. Saya tidak berhenti ketika saya sudah menikah, tetapi saya sudah berhenti sebelum saya menikah. Saya terjaring oleh sebuah komunitas yang sangatlah baik. Saya memiliki mentor yang sangatlah luar biasa sekali, dan saya bisa lepas dari segala ikatan iblis. Saya percaya bukan karena mentor saya, tapi karena Tuhan Yesus. Tapi mentor saya juga berperan banyak dalam saya menikmati proses saya, karena proses itu tidak mudah. Beruntung buat teman-teman yang hari ini tetap memiliki hati untuk melayani Tuhan, yang sudah diberikan karunia sama Tuhan dan talenta sama Tuhan. Tidak semua orang memiliki itu. Jadi perbaiki hidupmu di hadapan Tuhan, pulihkan hidupmu, sembuhkan lukamu, lalu kembali melayani Tuhan. Yuk, kita pasti bisa. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Tuhan Yesus memberkati.